Di Lampung baru saja selesai acara muktamar Nahdlatul Ulama, dan muktamarnya berlangsung dengan sukses. Seandainya bukan karena pandemi ya Pak, alangkah banyak ulama dan kiai yang datang ke Lampung. Itu saja sudah ribuan yang datang. Cuman karena masa pandemi dibatasi yang datang. Artinya memang sebuah barokah bagi kita yang ada di Lampung. Dan saya perlu menyampaikan ini untuk menyampaikan beberapa hal. Saya ini soalnya pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Pak, LDNU PWNU Lampung. Dan hari ini sudah terpilih. Tadi malam sudah ditetapkan Rois Am PBNU adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am pengganti Kiai Ma'ruf Amin. Nah, sekarang beliau definitif. Dan tadi alhamdulillah Pak, saya diamanahi tugas Jumat bersama Kiai Ma'ruf Amin. Cuman gitu kalau pas pampres ya Pak, nggak bisa foto kita. Salaman karena protokol medis gitu ya. Tapi doakan saya lah, mudah-mudahan suatu hari nanti saya jadi wakil presiden minimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Harus diswab dulu Pak, luar biasa ketatnya ya. Nggak boleh bawa apa-apa ya demi keamanan. Kalau nggak begitu ya khawatir juga jebol pengamanannya, yang salah pas pampres. Dan definitif yang terpilih menjadi Rois Am. Rois Am itu apa? NU itu organisasi kumpulan para ulama. Maka ketuanya juga harus ulama. Jadi Rois Am itu adalah ketuanya ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Nah kemudian hari ini sudah terpilih Ketua Umum Dewan Tanfiziyah. Dewan Tanfiziyah itu di bawahnya Suriah itu ulamanya. Di bawahnya itu ada yang mengelola organisasi namanya Dewan Tanfiziyah. Ketuanya disebut dengan Ketua Umum Tanfiziyah PBNU. Yang terpilih adalah Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau adalah putra dari ulama terkemuka, ulama besar, yakni Kiai Haji Khalil Wisri. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak memberi klarifikasi beberapa hal. Karena di grup WhatsApp itu banyak orang nyebar, saya tahu itu. Yang nggak tahu kalau di sini ya. Menyebarkan framing buruk terhadap ketua PBNU terpilih. Ya nggak boleh kan fitnah dibiarkan ya Pak. Harus dijawab kan. Dan saya menjawabnya punya kapasitas karena saya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Jadi punya kewajiban mengklarifikasi. Framing yang sering muncul di media sosial yang hari-hari ini saya lihat itu adalah narasi begini. Ketua PBNU terpilih Gus Yahya Khalil Stakuf berkata PKI bagian dari kekayaan peradaban Islam Nusantara. Dibuat framing kalau beliau ini mengakui PKI dan mengakui komunis serta hendak menghidupkan kembali komunis. Itu fitnah yang sangat kejam itu Pak. Terhadap ulama fitnahnya, nggak boleh itu sebetulnya. Ini kan nggak main-main, mengkritik seseorang itu nggak main-main, bukan cuman pribadinya. Karena beliau adalah ketua PBNU, maka mengkritik beliau sama saja mengkritik NU seluruhnya. Menjatuhkan beliau sama saja ingin menjatuhkan NU seluruhnya. Ini orang yang nggak paham tuh begitu. Dan saya yakin yang menyebarkan itu pasti orang yang nggak pernah mondok di pesantren. Kalau mondok di pesantren nggak mungkin dia berpendapat begitu. Karena di NU nggak dikenal bahasa-bahasa begitu Pak. Anak-anak pondok nggak pernah ngomong mencela kiai, itu nggak pernah. Karena mereka itu pintar kitab kuning, ahli agama dari kiainya semua. Ini hati-hati sekali sedemikian rupa. Padahal pernyataan beliau itu begini. NU, Muhammadiyah, Masyumi gitu.
termasuk PKI, Partai Komunis Indonesia zaman dahulu, PKI, termasuk DITII gitu, PNI, Marhaenisme, itu adalah bagian dari kekayaan sejarah Indonesia. Kita pernah tahu bahwasanya PKI itu pernah menang pemilu sebelum dia dilarang, pernah menang pemilu, bagian dari sejarah. Ya nggak bisa kita hapus dari sejarah kan? Dia pernah menang pemilu, dan kita nggak boleh melupakan sejarah itu. Jadi kita justru harus belajar bagaimana PKI, mempelajari apa ajarannya dan apa kesalahannya agar tidak terulang lagi. Jadi jangan sampai orang sekarang itu berpikir ingin niru-niru PKI, padahal PKI sudah organisasi terlarang, dan alhamdulillahnya termasuk PBNU, NU bersumbangsi di dalamnya, bahwasanya TAP MPR sudah menetapkan PKI itu bukan cuman partainya, termasuk ajarannya komunisme, Leninisme, Marxisme dilarang di negara kita ini. Jadi kalau ada orang-orang ya Pak ngajarkan ajaran komunisme, itu walaupun dia tidak berbuat kriminal apa-apa langsung laporkan, maka bisa langsung ditangkap. Karena PKI itu yang dilarang bukan cuman partainya, yang dilarang dari PKI itu termasuk ajarannya. Jadi jangan khawatir, NU akan menjaga TAP MPR tersebut, tidak akan pernah berubah, dan sudah ada turunannya undang-undangnya. Jadi jangan mau digoreng-goreng ya Pak. Kalau ada di grup WhatsApp yang nuduh-nuduh begitu langsung jawab. Ingat, itu fitnah kepada ulama, nggak boleh. Darah daging ulama itu racun, nggak boleh. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Percayalah, PKI itu tidak akan pernah bangkit lagi. Gimana caranya? Ajarannya sudah dilarang semua. Ada sih Pak, yang kemarin-kemarin itu orang bikin kaos baju Palu Arit kan? Ada beritanya kan? Bikin kaos baju Palu Arit. Kemudian diviralkan, PKI bangkit kembali. Wah, mereka pakai bendera Palu Arit, pakai baju Palu Arit. Padahal kalau mau tahu Pak, begitu ditangkap oleh polisi, siapa mereka? Dia yang bikin, dia yang nyablon, dia yang make, dia sendiri yang mergokin, dia sendiri yang memviralkan. Tak ulang lagi Pak, itu satu kelompok mafia. Mereka yang bikin, mereka yang nyablon Palu Arit, mereka sebagian yang make, sebagian yang lain mergokin, sebagian yang lain videoin, yang lain menyebarkan, memviralkan. Ini sekelompok orang itu sebetulnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita mau dikibul, ini zaman media sosial ini bahaya memang. Banyak orang kemakan framing media sosial. Kalau PKI beneran, nggak mungkin berani dia pakai baju kaos Palu Arit Pak. Kalau PKI beneran itu, nggak mungkin berani ya. Bunuh diri itu namanya. Tapi ada sekelompok orang yang hendak melakukan fitnah untuk menakut-nakuti. Tapi ambil hikmahnya sajalah. Mungkin tujuannya biar masyarakat waspada, nggak lupa dengan kejahatan PKI. Tapi saya perlu klarifikasi perkara itu tadi. Tanggung jawab saya Pak, jangan sampai membiarkan umat ini kok nggak percaya sama NU. Kalau orang nggak percaya sama NU bahaya Pak. Karena mengapa? NU dan Muhammadiyah adalah organisasi besar terbesar di Republik ini yang menjaga NKRI. Selama ada NU dan Muhammadiyah dan masih besar, yakinlah NKRI ini pasti aman. Dan NU itu nggak mungkin melawan pemerintah, melawan negara nggak mungkin. Kalau mau tahu jumlah NU itu berapa Pak? Yang terdaftar, jumlah warga Nahdliyin itu 100 juta lebih. Jadi seandainya mau kudeta sama negara ini bisa. 100 juta lebih loh, bisa kudeta itu. Tapi NU terbukti selamanya tidak akan pernah melawan negara dan akan terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini poin pertama ya. Poin yang kedua, orang menyebarkan konten, narasi atau framing Gus Yahya Khalil Stakuf ini adalah antek Yahudi. Nah, mulai lagi tuh. Banyak itu di media sosial. Jadi begini Pak,
set flashback kita ke kejadian di masa lampau. Waktu itu ada warga negara Israel yang hendak datang ke Indonesia, tapi tidak dikasih visa oleh pemerintah Indonesia. Indonesia itu hebat, Pak. Warga negara Israel itu nggak bisa masuk Indonesia, walaupun jalan-jalan, nggak dikasih visa oleh pemerintah Indonesia. Bahkan diusir, suruh pulang. Israelnya kesel. Si Yahudi itu kesel, Pak. Dia langsung, warga negara Indonesia nggak boleh masuk Palestina. Termasuk pemerintah Indonesia nggak bisa masuk Palestina. Nah, kita itu banyak nyalurkan bantuan ke sana. Bantuan, kita punya sekolah di Palestina, Indonesia punya rumah sakit di Palestina, beasiswa, bantuan kemanusiaan, nggak bisa masuk Palestina. Maka kemudian kita nggak bisa lobby diplomatik, karena Indonesia adalah negara yang tidak mengakui Israel. Beda sama Turki, Pak. Orang mengidolakan Erdogan. Padahal Turki itu mengakui negara Israel. Dan ada kedutaan besar Israel di Ankara, Turki. Di Israel ada kedutaan besar Turki juga. Indonesia nggak mengakui. Nah, pemerintah nggak bisa lobby ke Israel karena kita negara yang tidak mengakui Israel. Dan sampai detik ini pemerintah konsisten selamanya tidak mengakui negara Israel. Itu hebatnya pemerintah kita. Dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, atas kebijakan Israel tersebut kayak mana caranya? Maka datanglah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ke sana. Karena beliau bisa diterima di sana. Melakukan lobby. Namanya lobby sipil, Pak. Alhamdulillah, gara-gara lobby satu orang, Israel membuka kembali isolasi Palestina terhadap Indonesia. Bantuan kita terus masuk sampai hari ini, bisa terus masuk. Bahkan yang umrah plus pengen ke Masjidil Aqsa bisa masuk juga. Jasa beliau. Tapi lihat, Pak, di mana-mana orang nuduh beliau antek PKI. Enggak usah takut, Pak. Antek komunis, antek Yahudi. Enggak usah takut, Pak. Beliau itu ulama, akidahnya sudah terjamin, terjaga. Berbaik sangka saja dengan ulama. Ini yang harus saya tegaskan. Terus begini, saya ingin kasih jawaban, penegasan. Indonesia ini sebetulnya sejak zaman dahulu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Enggak pernah berubah. Pak Karno, Pak Soeharto, sampai di zaman sekarang terus konsisten. Makanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu betul-betul, Pak, kecil orangnya tapi berani tampil di Eropa. Termasuk Pak Jokowi konsisten akan itu semua. Jadi nggak perlu ragu. Hanya saja kemampuan negara kita untuk menolong negara-negara tertindas di luar negeri itu hanya pada batas diplomasi. Juga kalau untuk Palestina yang lebih konkret, bikin rumah sakit, bikin sekolah-sekolah gratis di sana, Pak. Itu jasanya orang Indonesia. Makanya orang Palestina tuh bangga betul sama orang Indonesia. Sayang betul sama orang Indonesia. Tapi ingat, Pak, bantuan yang dari pemerintah ya. Karena begini, ada orang menyalurkan bantuan pakai lembaga non pemerintah. Kalau mau tahu, Pak, tidak sampai ke Palestina. Tapi justru sampai ke ISIS di Suriah. Dan itu dibongkar oleh Presiden Bashar al-Assad. Lihat ini, bantuan dari Indonesia. Di gudang besar tempat ISIS. Bantuan dari merek Indonesia. Maka saya himbau kalau ingin ngebantu saudara di Palestina, lewat pemerintah. Pasti nyampe, Pak. Pasti nyampe. Dan jelas bentuknya, rumah sakit, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Indonesia ingin membantu lebih, Indonesia harus kuat dulu, Pak. Kalaulah Indonesia itu sudah sekuat Amerika, adidaya. Kalaulah Indonesia itu sehebat Rusia, adidaya juga kan? Atau minimal kayak Cina aja, Pak, ekonominya. Bukan cuman diplomasi kita. Tempur juga kirim ke sono, Pak. Tapi Indonesia harus kuat dulu. Ya kalau kita berantem antar anak bangsa ya, Pak, gontok-gontokan, boro-boro mau nolong seorang orang tertindas di luar sono. Lihat Suriah hancur lebur gara-gara perang saudara. Irak perang saudara, Libya perang saudara.
Apa yang disebut proxy war. Proxy war itu adalah program Yahudi, adu domba Timur Tengah. Mereka itu mendanai kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Tak ulangi lagi. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Judulnya agama, Pak, tapi untuk melawan negaranya sendiri, melawan pemerintah sendiri, didanai oleh orang Yahudi. Coba kita baca sejarah perang Timur Tengah. Apa sebabnya? Munculnya kelompok-kelompok yang mengkafirkan pemerintah, yang anti pemerintah, didanai oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Akhirnya mereka perang saudara. Makanya kita lihat, Pak, perang Timur Tengah adalah perang antar sesama anak bangsa mereka sendiri. Tapi mereka tidak peduli dengan Palestina dan Israel. Justru yang banyak ngebantu itu Indonesia. Makanya saya berpikir begini, seandainya Indonesia itu sekuat Amerika suatu hari nanti, satu kuat Rusia, yakin lebih dari apa yang ada sekarang, kita bisa menolong orang-orang yang tertindas. Tapi syaratnya satu, kita bersatu dulu. Jangan mau diadu domba oleh framing-framing, narasi-narasi yang membuat kita ini nggak saling percaya antar sesama, kebencian antar sesama. Ini yang penting. Kemudian yang berikutnya, saya ingin kasih referensi tambahan buat bapak-bapak. Seandainya kita bingung betul, Pak, di akhir zaman ini, kita mau berpihak kemana? Bingung betul ya di akhir zaman ini, karena banyak betul perbedaan dan perselisihan. Saya ingatkan, Pak, jangan mudah percaya dengan semua informasi yang disebar lewat media sosial. Ini udah setan baru. HP ini udah bisa jadi setan baru nih, penghancur persatuan bangsa. Kalau digunakan untuk yang salah. Kalau orang menyebar konten, jangan percaya. Kalau bisa, ingatkan dia. Jangan nyebar-nyebar yang begituan. Membuat kita sesama anak bangsa nggak saling percaya. Nah, kalau kita betul-betul bingung, Nabi sudah ajarkan kepada kita. Jadi, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian semua melihat perselisihan, perbedaan yang begitu banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka bagi kalian semua wajib memihak kelompok yang paling mayoritas. Kalau zaman dahulu nyebutnya, Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni paling mayoritas. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks keindonesiaan, NU dan Muhammadiyah berpihak saja, Pak. Loh, mengapa orang itu menjelek-jelekkan NU, nyerang kiai-kiai NU, Pak? Karena orang kalau sudah nggak percaya sama NU, maka orang akan mencari pelabuhan baru. Saya kalau nggak ber-NU kemana nih? Nah, ini ya jadi makanan empuk kelompok-kelompok garis keras, Pak. Direkrut, diajak membenci pemerintah, akhirnya melawan pemerintah yang sah. Ini sasaran empuk betul. Makanya orang itu pasti yang diserang itu NU, kalau nggak kiai NU. Padahal di NU itu, Pak, punya ribuan pesantren, punya ribuan kiai yang ahli dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, dan punya jutaan santri lulusan setiap tahunnya dan terpercaya akidahnya. Makanya saya sering sampaikan, orang yang ngebenci NU tanda dia nggak pernah mondok. Kalau dia mondok di pondok-pondok NU nggak mungkin. Luar biasa, Pak, solehnya di pondok-pondok itu, ngajinya sebagainya, ngapalnya, karena dia nggak paham tentang itu. Pasti orang yang nggak ngerti NU itu. Kalau yang ngejelek-jelekin itu. Kalau orang pernah, nggak mungkin lah. Kiai-kiai sepuh, kiai-kiai hebat ingin menyimpang, nggak mungkin. Dan NU punya masa terbesar sedunia internasional. Bahkan ilmu alat itu ya, Pak, nahu, sorab, mantik, balaghah dan lain sebagainya ya di NU. Belajarnya ya di NU. Kalau anak-anak bapak-bapak mau ahli betul agama, jangan berhenti pada menghafal Quran, belajar ilmu alat juga. Itu penting. Jadi yang kita harus pahami bukan cuma menghafal Qur'annya, tapi memahami seputar ulumul Qur'annya sampai ke tafsirnya. Memahami bahasa dan lain sebagainya, NU. Yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu, Pak, adalah organisasi keagamaan dengan amal usaha terbanyak sedunia internasional. Ini yang ngomong, Pak, peneliti barat, namanya James Pecok. Bahasa apa James Pecok itu, Pak? James Pecok itu, beliau meneliti, tidak ada satupun organisasi keagamaan yang menandingi Muhammadiyah.
punya PAUD sampai universitas di mana-mana ada. Ya kan begitu kan? Rumah sakit di mana-mana ada. Dan Muhammadiyah sudah terbukti tidak pernah merongrong republik ini. Makanya sering saya sampaikan sama jamaah, yang demennya ke NU, ber-NU lah yang baik. Yang demennya Muhammadiyah, ber-Muhammadiyah lah yang baik. Itu enggak ada yang salah, bener, bagus semua. Lebih dari itu banyak yang kayak Matlaul Anwar, Masyarikul Anwar, bagus semua itu Pak. Al-Irsyad sebagainya, silakan, bagus-bagus semua itu. Yang penting dia tidak ngajak kita melawan negara. Termasuk sekarang yang baru ya, yang banyak di Indonesia, jamaah tablik. Saya lihat jamaah tablik itu bagus. Tapi jamaah tablik yang Nizamuddin ya Pak, yang India. Karena dia masih istiqomah dengan wasiat guru, yakni Syekh Maulana Ilyas. Syekh Maulana Ilyas itu mewasiatkan jamaah tablik tidak boleh berpolitik. Itu bagus itu. Tidak berpolitik, nggak boleh jadi partai politik, dan kalau ceramah tidak boleh bahas politik. Itu hebatnya jamaah tablik. Nggak boleh bahas politik. Dan tidak boleh menceritakan aib penguasa. Itu hebatnya jaulah jamaah tablik. Nggak boleh menceritakan aib penguasa. Boleh mengkritik penguasa tapi pakai syariat. Bagaimana caranya? Datang hanya berdua, tidak boleh di muka umum. Kan dalam hukum Islam begitu. Menasihati pemerintah itu harus di tempat yang tersembunyi. Nggak boleh berkoar-koar dalam demonstrasi umum, nggak boleh. Apalagi kadang-kadang zaman sekarang orang bukan lagi mengkritik tapi menghina, mencaci dan mendelegitimasi pemerintah. Itu Nizamuddin bagus. Makanya menurut saya India, Pakistan, Bangladesh tidak jadi perang itu gara-gara ada jamaah tablik yang mendamaikan. Tapi jangan yang Pakistan Pak, sudah pecah sekarang. Yang Pakistan itu kayak Taliban, dia berpolitik, kalau banyak dia bisa melawan negaranya sendiri. Itu jangan pula yang kayak gitu. Emang mau kita perang saudara kayak gitu modelnya? Jangan mau sedemikian rupa. Jadi sekali lagi, menjelek-jelekkan KINU saya pikir, atau PBNU khususnya juga pada umumnya, itu bagian dari skenario agar umat ini tidak percaya dengan para ulama, yang ujung-ujungnya mereka rekrut untuk kepentingan mereka gitu. Ya namanya tadi Pak, sesuatu yang tidak kita ketahui maksudnya, kita berbaik sangka saja. Kayak Gus Dur. Gus Dur itu sering betul dikafir-kafirkan orang. Tapi apa dia marah? Enggak. Karena memang dia enggak kafir. Gus, panjenengan sering dikafirkan orang. Gitu aja kok repot, kata dia. Kan kalau kita dikafirkan orang tinggal syahadat lagi, Islam lagi toh, kata dia. Bayangkan kalau kita Pak dikafirkan orang, merah muka kita. Tapi Gus Dur tidak. Dia masuk gereja, dibully orang Pak, dia nggak pernah ngasih jawaban. Ngapa beliau masuk gereja? Nggak pernah klarifikasi. Ditanya alasan, beliau diam saja. Sampai kafir Gus, ya Allah lah, orang mau mengkafirkan saya nggak apa-apa, urusan dia. Yang penting saya syahadat lagi, kata Gus Durnya. Beliau itu konsisten Pak, tidak pernah menjelaskan apa alasannya. Tapi coba kita sadari Pak, sekarang Islam di Papua itu bisa masuk, bisa berkembang selama nyebut nama Gus Dur aman. Selama nyebut nama Gus Dur aman. Ada pesantren yang diserang OPM Pak, udah gemeter ustadznya itu, udah gemeter. Begitu ngelihat foto Gus Dur di dalamnya, enggak jadi. Gus Dur bapak kita. Silakan Anda kembangkan pesantren, kembangkan Islam di sini selama ada Gus Dur bapak kita. Itu di Papua. Ya nanti namanya, makanya Gus Dur itu gelarnya wali Pak. Karena beliau itu tidak pernah menjelaskan alasan mengapa beliau melakukan itu. Kalau kita kan, Ustadz Parman mobilnya masuk ke pemandangan panjang. Nah, iya kan? Ada yang moto misalnya Pak, saya pasti langsung klarifikasi. Enggak kok Pak, saya memang ke pemandangan, tapi diundang pengajian, langsung saya klarifikasi. Khawatir orang berburuk sangka dengan saya. Pasti itu. Cuma kalau Gus Dur digituin orang, diam aja dia. Nah itu baru level wali Pak, diam aja. Makanya saya kalau ke pemandangan ngajak Zaruni ini. Ya Run ya. Ya saya takut, saya bukan wali soalnya Pak. Saya belum setahan itu diomelin orang kan. Mobil Ustadz Parman di pemandangan dekat lampu yang kelap-kelip. Nah, makanya dia tak ajak kalau ke sono itu.
Khawatir nantinya begitu gambarnya muncul, istri saya yang baca, ngamuk dia Pak. Nggak boleh masuk kamar nantinya. Artinya apa? Kita ini manusia biasa lah, masih harus mengklarifikasi, harus menjawab. Nah Gus Dur itu tahapannya sudah begitu. Banyak orang membulinya, menjelek-jelekkannya. Tidak, kita harus berbaik sangka dengan ulama. Ya memang ada ulama-ulama itu nggak banyak sih Pak, 1, 2, 3, 4 yang memang dia kontroversial. Tapi kalau saya berbaik sangka, pasti ada maksud di balik itu semua. Ini maksudnya yang sungguh luar biasa. Percayalah bahwasanya NU itu punya aset yang luar biasa, pondok yang sangat banyak, kiai yang sangat banyak, santri-santri yang pakar-pakar kitab kuning sudah sangat banyak. Nggak mungkin menyimpang, nggak mungkin. Apalagi tadi cuma sekedar narasi-narasi yang sedemikian rupa. Percaya saja, ya kita doakanlah mudah-mudahan NU Muhammadiyah semakin berjaya di negara kita ini. Allahumma amin. Termasuk saya tadi membahas jamaah tabligh ya Pak. Karena ini mau kita upload, sayapnya belum saya sampaikan. Mengapa saya juga apresiasi dengan jamaah tabligh? Karena ada dakwah yang tidak digarap NU, tidak digarap Muhammadiyah, tapi digarap oleh jamaah tabligh. Apa itu? Nenteng panci ke kampung-kampung. Bagi sebagian orang apaan itu? Tapi saya ngambil hikmah di sana Pak. Ada masjid di kampung yang nggak pernah diazan. Gara-gara jaulak datang, jadi azan masjid itu. Subhanallah. Ada masjid di kampung itu cuman masjid aja dipakai, cuman maghrib aja dipakai sholat Pak. Gara-gara jaulak datang, begitu dia pergi, ada 3, 2, 4 orang jamaah lingkungan situ yang tadi nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Saya ngebayangin begini saja, saya diundang orang kampung untuk ceramah pengajian akbar, diongkosi mahal. Apa Ustaz terima kalau diongkosin? Ya terimalah, duit ini diongkosin mahal Pak. Tanya sama ibu-ibu pengajian di kampung itu, Bu, Pak Ustaznya ceramah apa? Lucu Pak. Nggak inget dia dengan isi nasihat kita. Belum tentu mereka dapat hidayah. Tapi begitu jaulak datang, ongkos sendiri. Malah diejek orang, dihina orang, ongkos sendiri. Tapi ada, nggak ketang 1, 2, atau 3, 4 orang yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Nah ini menurut saya bagus. Makanya saya ini selalu ingin berbaik sangka dengan sesama umat Islam. Apalagi kelompok-kelompok yang memang jelas-jelas Pak, betul-betul murni berdakwah untuk kebajikan-kebajikan. Jangan ikut-ikutan kelompok yang ingin merongrong negaranya sendiri atau ingin melawan negaranya sendiri. Makanya idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua melihat perselisihan dan perbedaan begitu banyak di tengah-tengah umatku, fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Karena umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan, kata Nabi. Dan enggak salah, karena NU memang bersanad sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah. Bersanad, akidahnya bersanad, fikihnya bersanad, madhabnya bersanad, terpercaya. Dan jelas-jelas ahlu sunnah wal jamaah. Yang berikutnya satu hadis lagi. Apabila kita dihadapkan dengan firqah-firqah yang selamat, firqah-firqah yang banyak, cuman ada satu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Banyak orang mengklaim jamaah al-jamaah itu apa? NU, kata Muhammadiyah, kata LDI. Kalau kata khilafatul muslimin, khilafatul muslimin. Al-jamaah itu Pak, definisi yang paling kuat menurut saya. Tempat berkumpulnya para pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya tempat yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para ulama, para umat, para pemimpin umat. Saya ulang lagi redaksinya biar pas. Satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat hanya negara. Maka definisi yang paling tepat dengan al-jamaah adalah negara. Buktinya Nabi mengatakan, kalau di zaman Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Otoritas tertinggi di zaman itu Nabi dan para sahabatnya. Itu kan al-jamaah. Habis itu apa? Khulafaur Rasyidin. Negara. Kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Habis itu apa? Kerajaan. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Turki Utsmani. Habis itu apa? Negara.
dalam konteks kekinian negara kesatuan Republik Indonesia. Seandainya bapak-bapak bingung betul, nggak mau ke A, nggak mau ke B, nggak mau ke C, nggak mau ikut organisasi apapun, boleh juga. Tapi satu pilih Pak, berpihaklah pada negara. Karena orang yang berpihak pada negara dia pasti selamat. Karena al-jamaah itu adalah negara. Kan begini, man mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Barang siapa yang mati, dia dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah. Apa itu? Negara. Memberontak kepada negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi mati dalam keadaan melawan negara itu mati jahiliyah. Enggak boleh kita. Negara itu ada pemerintahnya. Apa bedanya negara sama pemerintah? Kalau pemerintah itu bisa berganti, Pak. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Habis Pak Jokowi siapa? Pak Suparman. Amin. Bisa berganti kan? Saya tadi ngobrol sama Pak Haji Hamdan. Ya jangankan Pak Jokowi, kita aja kalau jadi presiden pasti nggak selalu benar, pasti ada salahnya. Betul nggak kira-kira? Apalagi kita Pak yang jadi presiden, bisa amburadul negara ini kan begitu kan? Artinya manusia itu kalau ada kurang lebihnya menurut penilaian kita itu mah wajar. Apalagi orang yang like and dislike, suka atau nggak suka karena nggak milih misalnya, itu wajar-wajar saja yang sedemikian rupa. Hanya saja apapun kekurangan pemerintah menurut kita di kacamata kita bukan alasan untuk melawannya, nggak boleh sama sekali. Saya ingin pertegaskan dulu hadisnya. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan dari pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Ini nggak boleh sama sekali melawan pemerintah itu. Malah kalau menurut hukum Islam ya Pak, halal darahnya. Makanya Arab Saudi menerapkan hukum ini. Yang mengkritik raja halal darah, langsung dieksekusi mati. Negara Indonesia ini paling lembut sebetulnya. Kalau Saudi itu begitu. Ya kita nggak begitulah karena kita ini negara demokrasi. Nah materi ini penting untuk saya sampaikan Pak. Karena ada saudara kita Mang Maulana. Di sini memang dikenal Pak Mulyono apa Maulana ya? Mulyono dikenalnya ya. Jadi saudara kita dari Surabaya, Kumring Surabaya, nelpon saya Pak dari Lubuk Linggau. Dia sudah masuk ke kelompok KM. KM itu begitu Pak. Dia punya khalifah sendiri, kan begitu? Dan dia mengatakan NKRI ini togut, togut. Jadi ikut pemilu haram. Pancasila itu togut, pemerintah itu kafir. Nah orang kalau belum baiat sama khalifah dia, belum taslim, taslim namanya, sama khalifah dia masih kafir. Nah gara-gara saya menyampaikan materi ini, dia langsung keluar saya kata dia dari kelompok itu. Karena dia mantan PNS. Jadi saya itu ragu Ustadz memang kata dia. Ngapa saya ragu kata dia? Kata dia, kok di sini pemerintah togut, NKRI togut. Nah saya ini kan mantan PNS, gaji pensiun masih ngambil kata dia kan. Kalau togut haram lah gaji PNS tuh. Sekarang banyak PNS begitu ya Pak mau mendirikan khilafah kan begitu. Haram kata dia. Apa bisa kita ini melawan negara sendiri? Nah begitu dia nonton video ceramah saya di YouTube, langsung dia menyatakan keluar. Tapi hati-hati Ustadz, nomor Ustadz sudah disebar di sana, di kelompok-kelompok itu. Ustadz ditandain. Ustadz pakai pengawal nggak kalau kemana-mana? Malaikat kata saya pengawalnya itu. Subhanallah. Enggak, Ustadz ini orang Lampung ya? Bukan kata saya. Komering Surabaya. Oi, pantas melawan nian kata dia. Subhanallah. Jadi saudara kita, dia punya anak di ini Mang Dahirman. Punya anak tuh di Jatimulyo ini katanya. Punya anak Jatimulyo. Fakhrul Razi namanya. Ya, nanti kalau beliau pas ke Lampung, saya pengen ngobrol sama beliau. Hampir beliau keikut, tuh hampir betul. Udah gabung ke grup-grup WhatsApp tuh Pak. Mula-mulanya kayak mana? Diajak ngejelek-jelekin pemerintah.
diajak ngejelek-jelekin NU. Mula-mulanya begitu Pak, cara mereka itu. Nah, ketika orang sudah nggak percaya sama pemerintah, nggak percaya sama NU, nggak percaya sama Muhammadiyah, baru mereka direkrut di kelompok yang begitu. Hati-hati ya Pak. Apalagi sekarang ini JI itu kan organisasi teroris. Itu juga kalau masuk ke sana gitu, ya bisa jadi terduga teroris kita. Karena itu organisasi terlarang soalnya. Nah, kalau di Amerika Serikat ada sistemnya itu Internal Security Acts. Itu undang-undang di Malaysia, orang yang tergabung di kelompok itu walaupun dia nggak pernah berbuat kriminal, walaupun dia belum pernah ngebom, ditangkap, baru disidang setelah 25 tahun di penjara. Baru disidang. Salawe tahun Pak, kering dulu dalam penjara baru sidang. Itu Malaysia. Jadi Indonesia ini negara paling lembut. Makanya saya berharap saudara-saudara muslim kita yang terlanjur keras, segeralah kembali kepada Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Negara pasti merangkul kok Pak. Ex Napiter itu dimodalin semua sama negara. Di Metro itu Pak dikasih modal 200 juta untuk buka bengkel. Di Panjang dikasih modal 30 juta untuk masuk warung soto. Buka warung soto. Semua ex Napiter, semua dimodali oleh pemerintah. Yang penting dia mau setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang napi begal iri semua itu Pak. Kata begal, coba kami, kata begal kan gitu ya. Enggak begal lagi kami. Ya bisa aja pemerintah Indonesia begal juga begitu suatu hari nanti Pak. Kalau negara kita maju dan kaya, saya yakin Pak, kalau begal-begal tuh keluar dari penjara dikasih modal 100 juta, berhenti begal. Atau begal dulu baru berhenti kan. Subhanallah, karena merasa enak. Artinya, mengapa sih mereka begal? Karena tidak sejahtera. Ini negara kita ini sangat baik. Nah kemarin itu Pak, ada yang dibuatkan rumah malahan. Suaminya dalam penjara. Dia dibikinkan rumah Pak. Keluarganya dibikinkan rumah, anaknya disekolahkan semua, dibayarin, bahkan sampai kuliah. Tapi istrinya masih ikut demo. Demo melawan pemerintah. Ditemuin sama petugas, Bu, pulang. Ibu kan pakai dana negara. Rumah dibikinkan negara, makan minum ditanggung negara, anak ibu disekolahkan negara. Kok ibu ngedemo lagi? Pulang. Nanti kami ambil itu. Ya artinya kalau sudah difasilitasi oleh negara, ya setialah dengan negara ini, kan nggak dosa. Kan dalam Al-Quran kan jelas, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian. Minkum itu ngikat. Kata minkum itu adalah pemerintah kita masing-masing. Bukan Turki, bukan Amerika, tapi negara kita masing-masing. Mengikat kekinian dan kedisinian. Oh, kata orang intelek begitu Pak. Minkum itu kekinian dan kedisinian. Bukan pemerintah di masa lalu, tapi pemerintah di masa kini. Bukan pemerintah yang jauh di sono, tapi pemerintah yang ada di negeri kita masing-masing. Taat saja, aman kita. Kan sering saya sampaikan, ngapa sih ribet-ribet amat mau masuk surga? Masuk surga kok harus ngelawan negara? Kan salah. Masuk surga kok harus bikin onar? Masuk surga itu kan pernah saya sampaikan Pak. Kita nyiram bongkahan emas di toilet aja bisa masuk surga kita itu. Walaupun bukan punya kita. Pak Haji Hamdan tadi kayaknya. Habis dari dalam. Misalnya Pak ya. Kita siram saja tanpa suudzon sama beliau. Siram saja. Itu bisa masuk surga kita. Kita buang duri di jalan bisa masuk surga kita. Apa sih ribetnya? Man qutila duna malhi fahuwa syahid. Bapak-bapak membela harta mati syahid. Cari nafkah yang halal buat keluarga, matinya mati syahid. Apa susahnya? Kita nyari rezeki yang halal mati syahid. Suami taat kepada istri taat kepada suami, sudah surga baginya. Jadi jangan dibikin ribet Islam itu, jangan dibikin kaku. Sirru wala tu'asiru, mudahkan beragama, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffiru, gembirakan, jangan bikin orang lari. Satu lagi nih Pak, ini malam Natal ya. Besok Natalan kan? Natalan besok tuh, yang agama Nasrani ya, yang agama Nasrani, yang Kristen Katolik besok Natalan. Nah kebiasaan Banser itu ngebantu petugas keamanan menjaga gereja. Ya kalau polisi semua nggak sanggup Pak, polisi personelnya terbatas kan, maka Banser yang menjaga.
Orang itu kalau sudah rasa jelek, ngejelek-jelekin Banser gitu ya Pak. Iya jelek aja itu. Satpam gereja. Ngejek. Padahal Pak Banser itu seragam aja beli sendiri mereka itu. Nggak ada yang ngongkosin. Saya kadang-kadang begini Pak. Kalau ceramah di kawal Banser itu. Saya kadang-kadang malu sendiri. Mereka kalau ngawal saya ceramah, saya 1 jam ceramah berdiri 1 jam mereka Pak. Mengantuk sambilan. Nggak ada yang bayar loh Pak. Saya pulang ceramah diongkosin. Nah mereka. Mana ada Banser yang kaya? Nggak ada. Ada Banser yang kaya. Erick Thohir. Nah, kaya dia Pak. Kan Banser yang kaya tuh Erick Thohir kan. Tapi banyak Banser tuh biasa. Bajunya kadang kumel. Bau ketek udah kemana-mana Pak. Nggak ganti-ganti. Tapi jangan pernah mempertanyakan niat ikhlasnya. Ya percayalah. Mereka sudah tahu semua itu. Sudah diajari oleh para kiai. Ingat kejadian pada tahun berapa? 2000 ya. Kajian Banser yang bernama Rianto. Pada misa malam Natal. Pas malam begini. Misa malam Natal. Beliau ngepam di gereja. Bantu aparat penegak hukum. Bukan beribadah. Memberi rasa aman kepada saudara non-muslimnya. Karena kita Islam yang mayoritas. Sayang Pak ada kejadian. Di bawah kursi jemaat. Ada bom. Rianto teriak, ada bom. Rianto ngambil bom, jemaat berhamburan menyelamatkan diri. Kalau saya Pak, saya duluan yang kabur. Ini jemaat berhamburan menyelamatkan diri. Sayang, bom meledak ketika sedang dipegang oleh Rianto. Rianto wafat meninggal dunia. Jemaat satu pun tidak ada yang terluka yang menghadiri misa malam Natal. Muncul berita internasional. Apa kata dunia internasional? Islam di Indonesia memang Islam yang rahmatan lil alamin. Mayoritas yang melindungi minoritas. Sampai hari ini mereka memuji-muji Islam di Indonesia Pak. Gara-gara sosok Rianto. Ini yang sungguh luar biasa. Memberi rasa aman kepada yang minoritas. Itulah tugas kita di Indonesia ini. Jadi jangan sampai orang salah paham dengan itu semua. Saya yakin Rianto itu mati syahid. Pejuang rahmatan lil alamin. Menunjukkan kepada dunia internasional, Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama yang radikal, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu sungguh luar biasa, walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kita doakan malam ini sekaligus ngohol Rianto. Sudah 20 tahun ya Pak ngehol Rianto. Mudah-mudahan Rianto betul-betul dicatat sebagai mati syahid. Allahumma amin. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu memang nggak viral Pak. Karena dulu belum ada media sosial. Belum ada HP canggih kayak gini. Dan kita juga belum lama pasca reformasi kan? Karena pasca reformasi Indonesia masih bergejolak begitu banyak, maka banyak orang yang tidak mengenang Rianto. Tapi saya berharap kepada bangsa Indonesia, suatu hari nanti mudah-mudahan Rianto ini oleh pemerintah Republik Indonesia diangkat sebagai pahlawan nasional Pak. Semudah-mudahan. Karena mengapa? Sederhana memang bentuknya, tapi efek gara-gara Rianto semua orang percaya Islam bukan agama teroris, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin.